istri saya itu ikut orang lain. Hal-hal pribadi pun juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mujahidin. Saya bekerja di SMA Diponegoro Tumpang sejak tahun 2013 hingga kini, jadi kurang lebih sudah 9 tahun. Perjalanan saya menjadi seorang guru di sini diawali saat di periode saya kuliah, berkontribusi untuk alumni atau alma mater saya dulu. Kebetulan kepala sekolah yang dulu menawarkan bagaimana jika saya mulai mengajar di sela-sela liburan kuliah. Dulu waktu kecil kalau ditanya cita-citanya saya memang jadi guru. Tapi SD, kemudian SMP, dan terakhir SMA ada perasaan bahwa guru itu menyenangkan. Sehingga setelah kuliah pun kebiasaan mengajar atau sharing dengan teman-teman terus berlanjut. Itu yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa saya ambil keputusan untuk menjadi guru, terutama di alma mater saya sendiri, SMA Diponegoro Tumpang. Kebiasaan yang dulu sempat saya lakukan rutin adalah sharing bersama teman-teman di kelas. Kami berpura-pura seperti murid dan guru. Kebetulan saya selalu dapat peran jadi gurunya. Saya share apa yang saya tahu, ya seolah-olah saya sedang mengajar. Agak aneh di awal, tapi ternyata manfaatnya dirasakan oleh teman-teman saya sendiri. Justru kalau tidak kita lakukan di kelas, teman-teman banyak yang tanya, kenapa nggak hari ini gitu? Kenapa nggak ada pelajaran untuk hari ini? Nah, itu sebenarnya yang sekaligus membuat perasaan untuk menjadi guru gitu ya, itu semakin kuat. Dan alhamdulillah sejak 2013 saya mengajar hingga kini masih terus saya mengajar berbagai macam. Di tahun pertama saya mengajar bahasa Mandarin, kemudian sempat juga mengajar mapel lain seperti bahasa Indonesia, pernah juga bahasa Inggris, bahasa Jepang, antropologi. Semua mapel hampir pernah saya coba gitu. Pernah juga menjadi tutor fisika. Tapi memang karena bukan passion di bidang sains, jadi itu saya lewatkan. Tapi menjadi bekal dan cerita yang bagus untuk nanti saya ceritakan ke murid-murid saya gitu. Bahwa ya sebagai manusia kan kita punya bakat di banyak bidang sebenarnya. Kita sendiri saja yang memetak-metakan gitu ya. Jadi kalau kita kembangkan, kita terapkan, sebenarnya tidak masalah kita mau ngajar bahasa, ngajarnya apa gitu ya. Karena bidangnya bisa macam-macam. Saya kalau kuliah kebetulan memang sastra Jepang di Brawijaya, tapi untuk pergaulan di kampus saya lebih sering bergaul dengan anak-anak eksak, pertanian. Bahkan skripsi saya itu sebagian sumber datanya saya ambil dari hasil skripsinya anak pertanian. Bahkan referensi juga sama gitu. Saya ambil juga dari pertanian dan juga anak-anak soshum. Ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi kalau kita bisa berteman dengan banyak orang yang latar belakangnya berbeda. Di tahun 2015 sebenarnya itu masa krusial karena waktu itu saya mahasiswa semester 7 kalau tidak salah atau semester 8. Saya dapat tawaran untuk melanjutkan dan mencoba studi di luar negeri. Waktu itu tawarannya adalah ke Jepang. Kebetulan skripsi saya sudah selesai. Jadi kenapa tidak begitu? Saya mengambil sesuatu yang itu challenging, menantang untuk saya. Saya belum pernah sebenarnya jauh dari rumah. Paling jauh hanya ke Surabaya saja. Nah, di saat itu sebenarnya pilihan yang berat karena pertama kalinya harus jauh dari rumah. Program itu 2 tahun dan saya jalani full tanpa sekalipun pulang. Setiap proses saya ambil, saya jalani. Bahkan proses wawancara waktu itu sebenarnya sudah dilakukan di Jakarta. Saya pergi ke Jakarta, menginap bagaimana nuansa Jakarta di saat itu, di tahun 2015 untuk anak udik ya. Baru datang dari Malang ke Jakarta pertama kali ya kagok gitu. Tapi itu baru Jakarta, belum lagi kalau saya udah sampai di Jepang pertama kali, tepatnya di Tokyo untuk pertama kali. Rasanya, nuansanya, semuanya berbeda. Tapi yang bisa saya ceritakan selama saya di Jepang itu, saya bersekolah, gitu, mendalami
bidang ilmu yang saya ambil di perkuliahan sastra Jepang dan juga bahasa Jepang, saya juga merasakan kerja paruh waktu bekerja dengan orang Jepang. Kalau kalian misalkan pemirsa semuanya ini ingin ke Jepang, ya mungkin yang terlintas adalah sisi enaknya. Tapi kalau sudah di sana kenal dengan watak asli orang Jepang, berbeda jauh 100% dengan apa yang kita lihat di medsos atau internet. Mungkin punya teman atau punya guru atau punya istilahnya relasi orang Jepang, pasti yang ditampilkan pertama adalah keramah tamahannya. Tapi kalau dalam dunia profesional, kerja, ya saya menolak sebenarnya untuk bekerja sama orang Jepang. Kalau untuk bersahabat, iya. Tapi kalau untuk bekerja sama, sulit. Begitu. Itu pun juga sempat diakui oleh beberapa relasi dari teman Jepang saya, bahwa berteman dengan orang Indonesia itu menyenangkan. Bahkan yang paling menyenangkan. Tapi untuk bekerja sama sulit. Kenapa? Karena perbedaan pola pikir dan budaya yang sudah terlalu jauh antara orang Indonesia dengan orang Jepang, terutama kedisiplinan, target waktu, dan seterusnya. Sebenarnya saat saya lulus di tahun 2015, kemudian saya menerima beasiswa 2 tahun itu dari program Asahi Shimbun itu. Saya cuti juga dari profesi sebagai guru di SMA di Ponorogo Tumpang ini. Ini saya kira keputusan yang tepat karena selama saya 2 tahun di situ saya menemukan banyak sekali pengetahuan baru dan juga mindset baru yang akhirnya bisa saya terapkan selama saya mengajar di sini. So, arti penting kerja keras, ya kerja yang tidak instan gitu ya. Semuanya betul-betul memberikan impact yang bagus untuk karakter saya setelah dari Jepang itu gitu. Bahkan kayak budaya simpel, membuang sampah gitu ya. Itu juga tertanam. Kalau kita sendiri lihat masyarakat di sekitar buang sampah, rasanya gregetan gitu. Pengen hari itu juga, saat itu juga saya ingatkan, saya marahi jangan buang sampah sembarangan. Dan waktu juga sama. Minimal kita itu telat ya. Kalau telat itu maksimalnya 5 menit. Kalau datangnya ya minimal 10 menit sebelum acara deadline-nya dimulai, kita udah harus standby. Nah, itu juga jadi istilahnya yang paling enak gitu, karena kita dua tahun dibiasakan dengan hal itu. Tapi semenjak saya pulang 2018, situasinya sudah berbeda kembali, karena yang kita temui di sini adalah orang-orang ciri khas Indonesia gitu ya, jam-jam karet dan seterusnya. Jadi sedikit banyak memang ya sudah kembali ke Indonesia, ke orang Indonesia yang dulu. Karakter Jepangnya sudah mulai pudar, jadi harus saya refresh lagi kayaknya. Makanya walaupun saya sudah lepas dari istilahnya relasi dengan perusahaan Jepang dan juga sekolah Jepang, tapi sampai hari ini saya masih terhubung dengan teman-teman di sana. Bahkan teman-teman saya ini juga saya manfaatkan untuk istilahnya memberikan sharing ke murid-murid saya sekarang. Dengan itu sebenarnya juga ya menjadi wahana saya ya untuk mengajarkan kerja keras dan juga perjuangan untuk belajar. So, belajar itu kan memang tidak mudah, tidak instan gitu. TK, SD, ya itu kebetulan berdekatan ya. Saya di desa Sidorejo, Longsor, tapi sekolah saya itu di Dompul. Nah, itu kalau dihitung jarak sekitar 1,5 mungkin ya. 1 sampai 1,5 kilo. Nah, itu biasanya kan kita tahu kalau TK, SD ya awal-awal pasti diantar orang tua gitu ya. Tapi saya dari awal hari HTK itu saya masih ingat berangkat sendiri gitu. Nggak ada ceritanya diantar. Kemudian setelah agak besar saya ingat saya masuk TK itu telat. Jadi normal 5 tahun, saya itu 7 tahun baru usia TK. Baru itu sih mulai kayak ya sedikit lah mandiri, karena memang orang tua kan juga background-nya tani gitu. Jarang ya ada di rumah, paling sore aja kan ada di rumah. Pagi udah keburu-buru untuk berangkat gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus berangkat sendiri ke sekolah tiap pagi. Itu berlangsung sampai saya SD. Bahkan kayaknya orang tua itu datang pas rapat aja. Nggak. Saya pun juga bukan tipe yang bapak ibu saya peringkat ini gitu ya, peringkat 1, 2 gitu. Bapak ibu saya dapat nilai 100 dari ulangan. Saya bukan tipe pencerita seperti itu. Jadi tahu-tahu pokoknya sudah dapat peringkat, tahu-tahu pokoknya rapot bagus gitu.
Tapi ya alhamdulillah sih, karena terbiasa dengan mandiri, semuanya saya lakukan sendiri gitu. Paling ada kakak yang bantu ya, sekedar nemeni belajar aja. Saya masih ingat sih diajari baca Yasin sampai sekarang itu juga nggak pernah hilang, bahkan sampai hafal gitu, sampai sekarang ini ya. Kalau MI-nya sama sebelahan ya, satu yayasan dulu, MI Mambaul Hidayah juga. Kalau SMP-nya saya MTS Islamiyah Sukopuro. Itu pun juga sama ya, nggak ada itu ceritanya orang tua daftarkan atau apa. Saya daftar sendiri gitu ya. Semuanya saya persiapkan sendiri. 3 tahun itu ya jalan dari rumah, paling jaraknya ya sekitar berapa ya, ada mungkin 1 kiloan. Ya merasakan juga berangkat nggak ada temen gitu ya, karena kayaknya memang kutukan ya saya itu nggak punya temen berangkat sekolah, karena kakak tingkat udah lulus, saya baru ini ya, saya harus istilahnya kakak tingkat kelas 6, saya baru kelas 2, kelas 3. Jadi kakak tingkat yang barengan satu-satunya udah lulus, tinggal saya aja. Ya itu berlangsung sampai SMA kayaknya. Di SMA lanjut itu saya kebetulan alma mater saya juga SMA di Ponorogo Tumpang gitu. Ya ada motor waktu itu, tapi nggak tahu, feeling itu, perasaan sekolah itu akan lebih enak kalau merasakan apa yang dirasakan siswa lain ya, ngangkot tiap pagi berangkat, kejar-kejaran waktu. Belum juga kalau angkotnya waktu itu ngetem ya, waktu angkot populer itu ongkosnya masih 1.500 kalau nggak salah. Saya bawa uang saku sekitar 3.000 ya, jadi ya nggak ada sisa nggak ada sisa untuk kita jajan atau apa gitu ya. 1.500 itu untuk angkot aja udah ngepres banget gitu ya. Jadi kalau untuk jajan dan lain-lain, ya saya lebih prefer untuk ada sih memang tabungan sendiri gitu. Terus kuliah itu ya setelah dari SMA Dipo, sebenarnya nggak ada waktu itu cita-cita kuliah, karena rata-rata memang di keluarga nggak ada ya sampai SMA ya. Tetangga juga mentok SMA, kuliah nggak ada. Seingat saya tetangga nggak ada, jadi nggak ada sosok inspirator begitu. Tapi karena di sini, di SMA ini saya lihat juga banyak ya kakak tingkat yang bisa jadi role model. Ada yang kuliah, lihat juga keren ya pakai jas gitu. Tapi melihat kapasitas dan kemampuan ekonomi orang tua kayaknya nggak mungkin. Jadi sempat kepikiran untuk kuliahnya tahun depan aja. Lulus itu di otak udah kebayang kata Indomaret sama Alfamart, nggak ada yang lain gitu. Pengennya kerjanya itu dulu gitu. Karena nggak ada bayangan uang akan cukup gitu, kita nggak tahu, nggak akan ada bayangan uang cukup, saya nanti daftarnya gimana, tinggal gimana dan seterusnya, itu nggak tahu gitu. Pokoknya kerja, nanti kalau dapat uang ya udah kuliah, kalau enggak ya sudah. Kenapa Alfamart, Indomaret itu adalah apa ya, profesi paling prestisius untuk anak SMA waktu itu. Jadi berseragam, bersih, nggak kepanasan gitu. Karena saya cenderung malas sebenarnya kalau harus kerjaan berat, fisik itu kurang ahli gitu. Jadi kalau misalkan yang kerjaan gitu-gitu yang kehalusan gitu mungkin masih bisa. Kemudian saya waktu itu ya udah bikin lamaran, udah bikin apa, tapi ada dengar teman-teman itu program namanya Bidik Misi. Bidik Misi itu kuliah gratis. Ya itu sebenarnya kok enak ya kayaknya kalau dicoba, apalagi kalau saya bisa lolos itu. Akhirnya ya udah saya coba aja, ikuti prosesnya, diminta ini, diminta itu, minta surat ini itu, semuanya sudah saya lakukan gitu sendiri. Orang tua juga nggak akan tahu ya program-program kuliah seperti itu. Jadi satu-satunya yang bisa istilahnya jadi tempat untuk curhat dan tanya-tanya waktu itu ya hanya guru BK dan juga teman yang juga sama-sama ngelamar program itu. Nunggu pengumuman ceritanya. Nah sambil nunggu pengumuman itu ada sekitar 1,5 bulan. Waktu itu saya masih ada UNAS ya, jadi 1,5 bulan itu vakum, tidak ada kegiatan apapun. Nah itu ada tawaran saya ikut seperti super camp. Kalau dulu namanya Sanlat ya, pesantren kilat di Stit Raden Rahmat Kepanjen. Itu pertama kalinya juga sih saya istilahnya keluar rumah 1 bulan gitu. Di sana dapat pelatihan, dapat pembelajaran, persiapan SNMPTN dan seterusnya gitu ya. Karena ya mikir juga waktu itu 1,5 bulan saya mau ngapain ya, kerja juga nggak bisa kan.
mau langsung lamar Indomaret ya agak mustahil, karena istilahnya udah ketinggalan, karena waktu untuk itu kemarin sudah saya gunakan untuk persiapan berkas bidik misi itu. Terus saya masih ingat 1 bulan di seminggu akhir di program itu, alhamdulillah dapat info dari sekolah gitu bahwa saya lolos program bidik misi. Dan kebetulan memang jurusannya ya termasuk jurusan yang oke lah saya inginkan gitu. Memang cita-cita dulu pengen ngambil arkeologi di UI, sudah saya masukkan di pilihan 1. Kemudian UB saya ngambil sastra Jepang gitu. Tapi mungkin belum rezeki, karena saya waktu itu belum tahu ya, kalau kampus 1, pilihan 1 itu harusnya diletakkan di sebelah kiri, dan kampus 2 diletakkan di sebelah kanan. Saya kebalik. Jadi kampus pilihan 2, yaitu Brawijaya Sastra Jepang, saya salah masukkan di pilihan 1. Dan UI yang jujukan pertama saya masukkan di pilihan 2. Karena memang dulu minat saya memang ke sejarah dan istilahnya tinggalan-tinggalan nenek moyang gitu, saya di luar kepala banget gitu. Karena secara emosional memang lokasi kita itu kan dekat dengan wisata sejarah, bangunan-bangunan candi dan seterusnya. Jadi apa yang kita lihat hari-hari akhirnya ya memacu kita untuk belajar itu. Terus saya lanjutkan kuliah 4 tahun ngambil jurusan sastra Jepang itu gitu. Tapi ya walaupun saya sastra Jepang, tetap aja mainnya ke lab pengolahan kompos, ke laboratorium THP. Saya juga bakti sosial, kemudian juga sejarah itu saya masih punya komunitasnya gitu. Di dekat kampus itu ada museum Tempo dulu dan juga museum Empu Purwa, itu tempat main saya dulu kalau kuliah lagi kosong. Kalau karir pertama kali tadi sudah saya sampaikan, mengajar tahun 2013 di bulan Juli, saya ingat itu saya dapat SK-nya, tapi sebenarnya persis mengajar itu mulai tahun 2012. Dapat SK GTT pertama 2013 sampai sekarang menjadi guru Mandarin, dan juga kalau bakunya itu Mandarin dan bahasa Inggris ya, sastra Inggris waktu itu sampai tahun 2015. Sudah jadi guru aja dan mendampingi beberapa program-program penguatan untuk bahasa Jepang dan lain-lain. Di 2015 saya sempat ini ya, istilahnya libur sementara 2 tahun, 2018 pulang dan mengajar lagi di sini setelah studi saya 2 tahun di Jepang itu. Kemudian 2019 itu saya mulai istilahnya dipeseni untuk melanjutkan program kehumasan di SMA Diponegoro Tumpang itu. 2019 saya masih jadi asisten ya, dari Wakahumas terdahulu Bu Sulamia. Kemudian di 2020 baru diminta untuk istilahnya melanjutkan program dari Bu Sulamia hingga saat ini gitu. Ya, jadi humas sebenarnya menyenangkan ya, banyak tantangannya karena humas adalah istilahnya bagian penting juga di sekolah ya, di komponen sekolah, menghubungkan antara sekolah dengan masyarakat, menghubungkan sekolah dengan orang tua terutama. Jadi tantangannya banyak karena kita tahu kondisi dari orang tua juga datang dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Jadi kalau sudah waktunya pembayaran atau apa ya, kita harus siap memberikan solusi dan juga istilahnya jalan keluar dari masalah orang tua tersebut, terutama fasilitasi penundaan dan seterusnya. Humas itu over zone, artinya zonanya bisa ke macam-macam. Kerjasamanya juga ke macam-macam, ke bendahara, ke kurikulum, ke kesiswaan, karena lingkup kerjanya sangat luas gitu. Menjadi perantara dari program sekolah, menjadi perantara dari sosialisasi program-program sekolah yang harus diterima oleh stakeholder di luar sana, seperti itu. Tantangan paling berat saya kira adalah ini ya, menyeimbangkan tugas di humas dan juga tugas utama saya sebagai guru gitu. Karena ya kita tahu, jadi timing untuk orang datang cari kita itu kan tidak mesti. Jadi kadang-kadang ya memang kalau terpaksa itu penting banget, saya harus mengorbankan ya waktu bersama anak-anak di kelas. Tapi tentu juga harus tanggung jawab juga gitu, memberikan istilahnya
waktu lain untuk menggantikan waktu yang terbuang untuk melaksanakan tugas-tugas kehumasan. Selama jadi humas, sebenarnya tiap hari itu kayak unik-unik, yang kita temui itu unik-unik gitu. Tapi kalau yang paling berkesan ya ketemu dengan orang unik gitu, artinya wali ya, yang datangnya itu sudah membawa problem yang banyak. Jadi kita itu humas kayak jadi tempat curhat dulu gitu ya. Humas jadi tempat curhat. Jadi hal uniknya saya jadi tahu juga masalah orang itu hari-hari apa. Hari ini Pak saya nggak punya uang, nggak punya suami juga nggak kerja. Itu yang paling lumrah gitu. Tapi kalau sudah ngomongin Pak, istri saya itu ikut orang lain, hal-hal pribadi pun juga akhirnya semua jadi saya tahu gitu. Bahkan seluk-beluk ini makannya apa, ya, yang dijual apa, hari-hari kondisi rumah kayak apa, penghasilan berapa, ya, istri hobinya apa, itu semuanya saya tahu. Dari apa yang diutarakan oleh wali murid itu semuanya saya tahu akhirnya. Komitmen ya dari sekolah bahwa kita itu lembaga yang menyediakan fasilitas pendidikan untuk siapapun. Tidak hanya yang mampu, tapi juga yang tidak mampu, bahkan yang super tidak mampu pun kita bantu. Nah, komitmen kita adalah memberikan pelayanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Nah, untuk yang memang sama sekali tidak bisa menjangkau, sekolah memberikan kemudahan dengan program beasiswa. Jadi sekolah murah. Syaratnya sebenarnya mudah. Artinya selama orang tua atau walinya datang, kita fasilitasi, kita tanya kebutuhannya apa, kemampuannya untuk pemenuhan biaya anak sekolah di SMA Dipo ini bagaimana, lalu kita arahkan. Biasanya kami arahkan dulu untuk menemui RT RW atau desa untuk mendapatkan surat rekomendasi dari desa. Nah, surat ini nanti yang kami jadikan bekal untuk penentuan kira-kira layakkah atau bisakah orang tua tersebut dibantu begitu. Ya, kita kalau ngomongin bantuan sudah tidak terhitung ya berapa yang kita bantu. Tiap tahun mesti, bahkan pernah kita satu angkatan itu 50% itu biayanya tidak full, jadi kita bantu betulan begitu. Kalau untuk biaya sebenarnya relatif ya, dengan segala fasilitas dan juga banyak pula bekal yang kita berikan program ke anak-anak. Itu ada yang 175 itu yang umum ya. Umum itu pun kalau bagi orang-orang tertentu itu murah banget, karena dengan apa yang mereka dapatkan di sini itu jauh lebih dari ini ya, sebenarnya tidak imbang, kemurahan, terlalu murah dengan biaya segitu. Terlebih lagi 175 itu juga sudah ada tabungannya ya, jadi anak-anak memang kita wajibkan bayar SPP atau infak sekaligus juga menabung gitu. Di bawahnya lagi ada yang 150, ada yang 125, bahkan banyak juga siswa kita itu SPP-nya gratis. Kita tidak menarik pungutan untuk SPP atau infak itu. Jadi yang mereka bayarkan hanya tabungan wajib yang bisa dipakai untuk kebutuhan keuangan mereka nanti gitu selama di SMA Dipo ini. Terutama kan menjelang kelulusan mereka butuh ya pelatihan dan juga untuk wisuda dan lain-lain, biaya ini itu. Nah, tabungan yang mereka bayarkan selama 3 tahun di sini tuh bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi kita itu kompetitif ya. Ya, bagi sebagian orang memang terlalu murah ya. Sebagian lagi cukup lah. Tapi kita kembali ke komitmen sekolah dan pendiri bahwa kita harus bisa memfasilitasi semua golongan. Tidak pandang bulu, semua yang penting bisa sekolah. Kuncinya satu, yang penting anaknya niat, orang tua mendukung, mau gratis pun kita fasilitasi, seperti itu. Masalah dengan wali murid paling sering ya namanya orang tua gitu ya, kita karakternya macam-macam. Ada yang punya uang tapi bilangnya tidak mampu, ada yang nggak punya uang tapi super mengusahakan supaya anaknya itu bisa sekolah biaya caranya gitu. Saya masih ingat terima uang itu 1 kantong kresek untuk pembayaran ujian akhir anaknya.
Uangnya itu receh, jadi kalau dihitung beratnya ada mungkin 2-3 kilo kayaknya, satu kantong besar gitu. Saya nggak tahu dapat dari mana ya uangnya, tapi saya duga itu mungkin celengan atau tabungan orang tua atau anaknya, digabung-gabung untuk biaya ujian akhir. Ya, kita antara bangga dan juga ragu mau nerima uang segitu ya. Tapi kita apresiasi usaha dari orang tua tersebut, bahwa demi anaknya apapun dilakukan gitu. Bahkan ada yang saya itu ditawari ini dagangannya gitu. Pak, saya punya ayam 2, tolong dibeli untuk biaya ujian akhir. Itu juga pernah, macam-macam. Ada juga yang ini Mas, yang apa ya, anaknya itu orang tua taunya berangkat, tiap hari berangkat, tapi waktu saya infokan bahwa anaknya ini tidak pernah masuk gitu. Syok ya, langsung. Itu sih yang juga termasuk kasus paling sering kita temui. Ya, kasus siswa nggak pulang gitu ya, kasus siswa pergi sama temennya nggak izin. Ada juga kasus siswa ini kayaknya anaknya udah dikasih uang deh gitu ya untuk biaya SPP dan lain-lain, tapi kok di buku SPP-nya kosong, berarti uangnya dikemanakan ya? Orang tua datang ya, pak ke sekolah. Ada juga yang seperti itu. Ada juga sih orang-orang yang kita sarankan sebenarnya untuk bikin keringanan, tapi karena ego mungkin ya, enggak, istilahnya merasa sanggup gitu ya, tapi oke lah gitu ya, saya bisa kok Pak gitu. Tapi endingnya tetap aja memang enggak bisa memenuhi gitu. Seperti itu juga pernah. Ada juga yang ini kasus broken home, juga ada anak-anak kita yang istilahnya ini ya, hubungan dengan orang tua itu nggak akur ya. Jadi orang tua juga sulit, anaknya nggak bisa fokus sekolah karena masalah di keluarga terlalu berat ya. Humas ya nyambi jadi guru BK juga gitu, mendamaikan orang tua dengan anak gitu. Seperti itu. Ada satu kasus, alhamdulillah ya, alumni kita sebenarnya hubungannya dengan orang tua ini sama sekali nggak akur, bahkan udah kayak musuh gitu. Akhirnya kami putuskan untuk sementara anak ini memang harus dipisah, artinya dengan tujuan untuk mendamaikan. Kadang namanya anak sama orang tua itu kalau udah pisah ya, pisah jarak, nggak ketemu, itu rasa kangennya, rasa rindunya, rasa memilikinya baru timbul. Makanya kita putuskan anak ini untuk kita taruh di panti Yasi gitu. Dan selang 1 tahun 2 tahun ternyata yang saya yakini benar. Jadi orang tua tersebut rasa memilikinya, rasa sakitnya itu keluar. Anak pun juga sama, rasa butuh orang tua pun juga keluar selama dia 1 tahun di panti itu. Akhirnya setelahnya hubungan mereka membaik dan anak tersebut alhamdulillah bisa kuliah sekarang. Dan orang tua mungkin kalau ketemu juga ke saya juga pasti negur gitu ya, Pak gitu. Saya orang tuanya ini yang kemarin, alhamdulillah situasi sudah membaik. Ya, saya harapkan anak-anak yang lain juga yang kasus sama ya mungkin bisa menjadi seperti contoh ini tadi gitu. Bisa menjaga hubungan dengan orang tua. Toh orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan ya, karena nggak ada ceritanya mantan orang tua. Kalau mantan pacar mungkin ada, tapi kalau mantan orang tua tidak bisa, tidak ada dalam kamus orang hidup itu tidak ada namanya mantan orang tua. Pesan ini saya sampaikan karena berlatar belakang diri saya sendiri ya. Karena saya rasa ini penting. Yang pertama untuk anak, untuk siswa. Nah, untuk kalian para siswa, murid-murid saya, murid-murid kita semua ini, ya semenjak awal, sejak dini itu harus sudah menentukan lulus itu mau ngapain ya. Saya dewasa itu mau jadi apa. Kalau itu udah pakem, sudah mantap, artinya kamu nggak akan kok istilahnya nakal gitu, nggak belajar atau apa. Karena yang diinginkan udah jelas gitu. Mau jadi guru ya semenjak SMA, semenjak sekolah sudah harus rajin gitu. Kenal dengan istilahnya banyak ilmu gitu ya. Kalau passionnya udah bagus, udah pakem, udah kuat, kita mau ngapain aja udah istilahnya tanggung jawabnya muncul dengan otomatis seperti itu. Beda kalau kita punya keinginan tapi masih mengambang, coba sana, coba sini, main sana, main sini. Akhirnya kita ya
nggak akan dapat apa-apa, justru nggak fokus dengan apa yang kita mau begitu. Itu, jadi fokuskan dulu keinginanmu mau jadi apa, ya. Nanti fokus pada tugas dan hasil. Dan yang paling penting ya percaya diri, karena nasib kita ini sebenarnya kan sudah ditentukan, tapi ada nasib yang kita pun bisa ikut berkontribusi untuk menentukannya, begitu loh ya. Jadi tentukan, fokus pada hasil dan juga tugasmu nanti gitu. Kemudian yang kedua untuk orang tua itu sebenarnya adalah rumah ya, bukan wujud badan ya. Seperti rumah, dia pelindung ya, tempat kita cerita dan banyak hal. Dan yang paling penting orang tua harus bisa menjadi support gitu ya. Kalau orang tua saja sudah tidak bisa mensupport dan mengerti kemauan anak, tidak ada lagi istilahnya benteng terakhir untuk anak nyari kekuatan itu tidak ada. Jadi pesan orang tua, apapun profesinya anak, selama dia bertanggung jawab dengan keputusannya itu, gitu ya. Dan orang tua memang harus percaya itu, gitu, bahwa anaknya bisa bertanggung jawab, gitu. Itu ya harus didukung bagaimanapun caranya. Gitu. Dan paling penting adalah doa, karena doa itu sugesti. Selain dari doa itu juga harapan paling tinggi dari orang tua kepada Tuhan ya. Tapi doa itu bisa menjadi sugesti. Dan alangkah baiknya ketika orang tua mendoakan, anaknya juga diajak untuk berdoa. Gitu. Jadi ikatan batinnya itu akan sangat kuat. Dari dini sudah diajak berdoa bersama, begitu ya. Jangan ragu untuk mengucapkan sayang ke anak ya. Kadang orang tua itu malu ya, anak juga malu untuk mengucapkan sayang ya, rasa cinta gitu ya. Apa ya, kalau orang tua nggak support ya, hati anaknya itu keras gitu. Ke orang tua itu keras gitu. Dan ke kami dampaknya pun ke guru juga sulit gitu, karena hatinya anak sudah keras. Jadi kalau keluarganya beres, hubungan antara anak dan orang tua ini bagus koneksinya, tentu di sekolah itu istilahnya memudahkan kami juga gitu, untuk membentuk ya, membentuk karakter dan juga kepribadian dari anak. Tentu itulah yang paling penting ya, saya pikir sebagai orang tua dan anak gitu. Saling percaya dengan masing-masing anak dan juga orang tua gitu. Terima kasih. Saya Pak Moja sebagai guru bahasa asing dan juga Humas SMA Diponegoro Tumpang. Salam sejahtera untuk semuanya, maju terus. Semoga Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita utarakan setiap pagi dan malamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.